Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Afriadi, nomor BP 23 13 21 014. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Komputer Forensik. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah sebuah cabang ilmu dari forensik digital yang berfokus pada pengidentifikasian, pengumpulan, dan pelestarian dan analisis bukti digital yang terdapat dalam sebuah perangkat komputer. Kemudian beberapa karakteristik penting dari sebuah komputer forensik yaitu pengumpulan bukti elektronik, yang kedua pemulihan data, yang ketiga analisis jejak digital, yang keempat yaitu keamanan dan integritas bukti. Kemudian tujuan dilakukannya kegiatan komputer forensik adalah untuk mendukung investigasi baik di bidang hukum, kriminal, maupun internal perusahaan dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital. Berikut beberapa tujuan utama dilakukannya kegiatan komputer forensik. Yang pertama, untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti digital. Komputer forensik bertujuan untuk menemukan bukti digital dari berbagai perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan atau proses hukum lainnya. Kemudian memulihkan data yang terhapus atau rusak. Memulihkan data yang sengaja atau tidak sengaja dihapus atau dirusak oleh pelaku atau pengguna sistem yang masih mungkin berada di dalam perangkat penyimpanan. Yang ketiga, mencegah manipulasi bukti. Mencegah menjaga keaslian dan integritas bukti digital selama proses investigasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat, menyediakan fakta untuk proses hukum. Komputer forensik menyajikan bukti yang objektif dan relevan untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum, baik dalam kasus kriminal, perdata, atau penyelidikan korporat. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pelaku kejahatan. Melacak aktivitas atau jejak digital yang dapat mengidentifikasi individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan cyber atau pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang keenam, pencegahan digital di masa depan. Dengan mengetahui metode yang digunakan dan kejahatan, dalam kejahatan, komputer forensik dapat memberikan informasi yang dapat membantu mencegah insiden serupa terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, memberikan penjelasan secara teknis. Menjelaskan proses dan hasil investigasi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pihak hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kemudian kasus-kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, yaitu yang pertama kasus Saracen yang terjadi pada tahun 2017. Peran digital forensik dalam kasus ini, penyelidik menggunakan komputer forensik untuk menelusuri jejak digital di media sosial, termasuk percakapan di grup yang digunakan untuk mengkoordinasi penyebaran informasi palsu. Yang kedua, kasus pembobolan Bank BNI yang terjadi pada tahun 2020. Peran digital forensik yang terdapat dalam kasus ini yaitu penelusuran dilakukan pada transaksi elektronik dan rekaman jejak digital yang menunjukkan adanya aktivitas abnormal dalam sistem perbankan. Yang ketiga, kasus hacker Bjorka yang terjadi pada tahun 2022. Peran digital forensik dalam kasus ini berupa tim digital forensik Indonesia melakukan pelacakan dan investigasi terhadap aktivitas Bjorka dengan meneliti jaringan, platform, dan data yang dicurinya. Kemudian yang keempat, kasus peretasan situs KPU yang terjadi pada tahun 2019. Peran digital forensik dalam kasus ini yaitu ahli forensik digital melakukan analisis terhadap sistem yang diretas, meneliti log aktivitas untuk mengidentifikasi jejak pelaku, dan metode apa yang dilakukan peretasan situs KPU tersebut. Kemudian tahapan-tahapan yang biasa dijalankan dalam proses digital forensik. Yang pertama, identifikasi.
Nah, tujuannya itu menentukan sumber bukti digital yang relevan. Prosesnya yaitu mengidentifikasi perangkat atau media penyimpanan yang mungkin mengandung barang bukti, seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat IoT lainnya. Yang kedua, pengamanan. Tujuannya menjaga keaslian bukti digital agar tidak rusak atau berubah. Prosesnya berupa membuat sebuah imaging atau salinan forensik dari perangkat penyimpanan agar data asli tetap aman dan tidak terpengaruh uh, oleh proses investigasi. Yang ketiga yaitu collecting atau pengumpulan data. Tujuannya untuk mengambil dan mendokumentasikan bukti digital secara legal dan forensik. Ya, proses-prosesnya pengambilan data dari pengambilan data dari perangkat target menggunakan metode yang memastikan keutuhan bukti seperti menggunakan alat pengambilan barang bukti seperti forensic toolkit, ENCASE, dan tools lainnya. Yang keempat, pemeriksaan dan analisis. Tujuannya untuk menyaring, memeriksa dan menganalisis data untuk menemukan bukti yang relevan. Prosesnya itu menganalisis jejak digital seperti log file, email, pesan instan, riwayat penelusuran, atau data aplikasi. Kemudian tahapan kelima yaitu dokumentasi. Mencatat setiap langkah yang diambil selama proses investigasi untuk memastikan bukti sah di dalam pengadilan. Prosesnya yaitu dokumentasi rinci dari semua tindakan yang dilakukan selama proses forensik, termasuk waktu pengambilan bukti, alat yang digunakan, dan hasil analisis. Kemudian pelaporan, tujuannya itu menyusun laporan resmi dari temuan investigasi digital forensik. Prosesnya itu membuat laporan yang berisi proses pengumpulan barang bukti, hasil analisis, kesimpulan yang relevan dengan kasus hukum. Kemudian yang terakhir melakukan presentasi bukti, yaitu menghadirkan hasil investigasi di pengadilan atau kepada pihak yang berwenang. Prosesnya yaitu menyampaikan bukti digital secara jelas dan teknis kepada pengadilan atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian mengapa digital forensik sangat perlu dilakukan? Digital forensik perlu dilakukan karena dalam era digital ini, bukti elektronik memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai kasus hukum, baik hukum kriminal, perdata, maupun investigasi internal perusahaan. Berikut alasan utama mengapa digital forensik sangat penting untuk dilakukan, yaitu sebagai pembuktian dalam kasus hukum, yang kedua sebagai pengidentifikasi dan melacak pelaku kejahatan cyber, kemudian sebagai pemulihan data yang hilang atau terhapus, yang keempat mencegah penipuan dan kejahatan lainnya, yang kelima meningkatkan keamanan informasi, yang keenam menyelesaikan insiden internal, yang ketujuh menjamin keabsahan bukti di pengadilan, dan yang terakhir dapat mempercepat sebuah proses investigasi. Kemudian legalitas digital forensik yang berlaku di Indonesia. Legalitas digital forensik di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang mendukung penggunaan bukti digital dalam proses hukum. Berikut adalah dasar hukum atau aturan terkait legalitas digital forensik di Indonesia. Yang pertama yaitu UU ITE. UU ITE ini pertama kali keluar pada tahun 2008, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan bukti-bukti elektronik di Indonesia. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian yang ketiga, Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan penyidikan tindak pidana teknologi informasi dan elektronik. Kemudian yang keempat, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kemudian yang kelima yaitu Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
dan sertifikasi ahli digital forensik. Sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional juga sering diakui seperti Certified Computer Forensic Examiner atau CCFA atau Certified Information System Security Professional atau CISSP. Dalam detail forensik menjadi elemen penting dalam investigasi kasus yang melibatkan bukti elektronik, seperti kejahatan cyber dan pelanggaran internal. Di Indonesia, detail forensik diatur melalui berbagai undang-undang, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan investigasi yang sah. Selain sebagai alat bantu penyelidikan, digital forensik juga berfungsi sebagai pertahanan dari ancaman cyber. Organisasi dan individu harus memahami pentingnya digital forensik serta menerapkan standar hukum dan etika. Dengan integritas dan akurasi, digital forensik dapat mendukung keamanan dan keadilan di era digital ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk sebagai penutup, saya akan mencoba mendemokan salah satu penggunaan aplikasi digital forensik yang berlaku di Indonesia. Berikut demonya akan saya lakukan.